pelaksananya juga sudah itu yang namanya siang-siang itu orang kantin itu udah keliling aja ke kelas-kelas, ke depan kelas ngambilin piring. Yang jualan somai itu dia udah nyiapkan piring. Kalau yang jual minuman itu dia sudah menyiapkan gelas-gelas plastik itu, tetapi bukan yang sejenis Tupperware ya, bukan, tapi yang kayak melamik biasa gitu. Nah itu sudah berjalan gitu. Nah kemudian waktu itu kan kita semesteran baru berjalan semuanya yang sudah kita canangkan. Nah termasuk sebagai aksi nyatanya waktu saya di SMA 5 itu setiap kelas itu sudah kita belikan galon, dispenser galon. Kemudian sudah kita buat kebijakan bahwa di koperasi waktu itu tidak lagi menjual air mineral pakai gelas atau pakai botol, tapi kita udah jual yang galonan. Sehingga kalau kelas itu misalnya airnya habis, mereka harus beli galon di situ. Udah sampai di situ. Gitu. Sudah sampai di situ. Nah, sekarang kita baru mau memulai kembali dari nol lagi. Iya. Ya apa-apa tapi lebih baik kita mulai dari nol. Kalau kita mulai lagi dari nol, justru enak men-settingnya, merencanakannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau udah di tengah itu kan udah model tambal sulam. Iya. Jadi seperti itu udah mengarah ke sana. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perencanaan kegiatan zero plastik di lingkungan SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan ini resmi dinyatakan kita buka. Mana kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, pada hari Jumat yang lalu kita sudah mencanangkan gerakan zero plastik di lingkungan sekolah kita. Ibu mau tanya dulu sebelumnya, apa sih tujuan zero plastik yang kemarin sudah dicanangkan di sekolah kita? Ada yang masih ingat? Ini Tuh. saya Bu. Iya, oke. Silakan apa ya? Ini Bu, menjaga laut Bu. Menjaga laut. Oke. Ada yang lain? Saya Bu. Oh, Saya Bu. iya, Bunga silakan. Untuk mengurangi sampah plastik. Untuk mengurangi sampah plastik. Baik, oke. Ada yang lain? Satu lagi. Ya, silakan, Sultan. Ya, karena plastik itu butuh waktu yang sangat lama untuk terurai dan dampaknya juga sangat buruk bagi lingkungan. Jadi gerakan zero plastik adalah gerakan yang mengurangi penggunaan plastik di sekolah ini. Iya, bagus. Tepuk tangan buat. Oke,
hari ini Ibu akan tayangkan kembali video mengenai apa bahayanya sampah plastik bagi lingkungan sekitar, sehingga nantinya kita akan bentuk keyakinan keras bahwa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Ya, oke, kita simak dulu videonya. Plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik terhadap lingkungan. Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Artinya Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. Diperkirakan 187,2 juta ton total sampah plastik di lautan Indonesia. Nusa Penida, Bali yang dipenuhi oleh sampah plastik. Video yang sudah tersebar luas di internet ini menunjukkan betapa parahnya sampah di sebuah situs wisata di Indonesia. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut mini ini menjadi viral karena ada sampah tersangkut di ekornya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang mati akibat sampah plastik. Karena tidak seperti manusia, hewan laut cenderung memakan apapun yang hadir mengikuti arus, termasuk sampah plastik. Dan ini menjadi bukti bahwa sampah plastik masih menjadi faktor utama rusaknya alam. Apa yang dapat kita lakukan? Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi pemakaian plastik dan bijaklah dalam menggunakannya. Karena membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah. Dengan begitu, setidaknya kita dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Yuk kurangi sampah plastik demi bumi kita yang lebih baik dan bersih. Sekian video kali ini, semoga menambah informasi untuk kalian semuanya. Give this video a thumbs up if you like it. Thank you so much. Ya, kita sudah melihat tayangan video tentang bagaimana bahayanya plastik ya. Jadi kalau dia sampai ke lautan, yang akhirnya sampai juga ke kita lagi dampaknya. Nah, setelah melihat video ini, Ibu mau tanya kalian apa tanggapan kalian setelah melihat video ini. Ya, silakan Aini. Kan dari sebagian besar sampah plastik yang terbuang, itu tuh hanya 10% yang dapat diuraikan, sementara 90%-nya lagi dibuang ke lautan dan ke yang tidak dapat teruraikan itu sebagian besar dibuang ke lautan dan itu merusak lingkungan alam yang ada di laut. Merusak lingkungan alam yang ada di laut ya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Satria. Jadi di video tersebut saya menyadari bahwa membuang sampah ke lautan itu tidak diperbolehkan karena akan mencemarkan ekosistem lautan, flora dan fauna dari hewan-hewan itu tersebut. Oke. Sudah, Bu. Ya, Zakia, silakan. Menurut saya sendiri, yaitu dengan cara sederhana, yaitu membawa tumbler sendiri ke sekolah. Oke. Saya Bu. Iya, silakan Laskar. Menurut saya itu membawa kotak makan sendiri Bu. Iya, bagus. Saya Bu. Iya, silakan Sultan. Simpel. Kita bisa membawa tas kita sendiri untuk ke supermarket. Oke, bagus. Itu adalah langkah-langkah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Baiklah, dari sini apa kira-kira keyakinan yang kita yakini? Lihat video tersebut, kemudian tanggapan dari teman-teman, kira-kira seperti apa keyakinan keras yang akan kita bentuk? Saya Bu. Iya, Talita silakan. Jadi kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan kelas kita. Oke. Saya Bu. Oke, silakan Bunga. Jadi saya menyadari bahwa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ternyata tidak cukup dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang disampaikan oleh Talita, salah satu cara untuk mengurangi plastik yaitu mengurangi penggunaan plastik di lingkungan kelas. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita punya satu keyakinan. Apa itu? Menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah kita. Iya, kita harus
menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah kita. Dengan begitu harapannya ketika lingkungan sekolah kita sudah lestari, sudah terjaga, maka akan berdampak pada lingkungan di luar sekolah kita. Oke, terima kasih semua atas tanggapannya. Semoga kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, demikian Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi